Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah, Alladzi faddala ala bani Adam. Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan segala puji ya bagi Allah yang telah mengangkat harkat martabat manusia, Bani Adam ya. Dengan apa mengangkatnya? Bil ilmi wal amal. Derajat manusia itu mulia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tinggi derajatnya karena yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, mengamalkan ilmunya ya. Dengan ilmu yang dia miliki dan amal ya atas ilmunya, maka derajat manusia itu tinggi. Ada orang berilmu ya, ada orang berilmu tapi kurang beramal ya. Banyak enggak ya orang berilmu tapi kurang beramal? Banyak. Contoh, mencuri itu dosa apa tidak? Tahu tidak kalian mencuri itu dosa? Tahu ilmunya kan? Kalau mencuri dosa itu ancamannya neraka ya. Tetapi masih ada orang yang mencuri, berarti dia berilmu tapi tidak beramal, maka derajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia amalkan. Tahu keutamaan sholat berjamaah, dia segera ke masjid sholat berjamaah. Tahu keutamaan menghafal Al-Quran, rajin dia menghafal Al-Quran, rajin setoran ya kan. Tahu kalau bolos ya, tahu kalau malas itu membuat sedih ustadznya ya, maka dia rajin. Tahu ilmunya lalu dia beramal. Tahu bersuci yang benar sehingga dia bersuci yang benar, wudu yang benar, agar apa? Sholatnya pun benar. Itulah orang berilmu. Dengan ilmunya dia mengamalkannya. Tahu kalau ya menjaga lisan itu sangat penting sekali, sehingga apa? Dia menjaga lisannya agar tidak menyakiti yang lainnya. Tahu ilmunya, tahu hadisnya, pernah dengar hadisnya, walaupun nggak hafal hadisnya, pernah dengar hadisnya, maka dia melakukannya ya. Dia menjaga lisannya, menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Tahu ilmunya lalu dia amalkan. Itulah luar biasa Allah mengangkat derajatnya. Tapi kalau orang yang punya ilmu ya, tahu ilmunya tapi dia tidak mengamalkannya, maka derajatnya rendah. Apalagi orang yang nggak tahu ilmunya, bagaimana mau beramal ya. Orang yang tidak berilmu bisa nggak beramal? Nggak bisa ya. Tidak tahu ilmunya cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar, ilmunya nggak tahu, nggak pernah belajar, terus tiba-tiba dia membaca Al-Quran dengan fasih, mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak pernah belajar tahsin ya, nggak pernah belajar ke Ustadz Ghozi ya. Tiba-tiba dia membaca Al-Quran dengan fasih, masuk YouTube, bener bacaannya, bener dan soheh ya. Mungkin nggak? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin ya. Itulah
pentingnya ilmu lalu diamalkan. Barang siapa yang punya ilmu lalu diamalkan, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi fadala ala bani Adam, yang telah meninggikan derajatnya manusia itu dengan apa? Bil ilmi wal amal. Ala jami'il alam, di atas seluruh makhluk. Berarti ilmu dan amal ini adalah peninggi derajat, bukan kekayaan. Ya. Orang dihormati, orang derajatnya tinggi itu bukan karena kekayaan atau jabatan, karena ilmu dan amal. Mahal nggak ilmu? Paling mahal. Harta yang paling mahal adalah ilmu. Ya. Beruntung kalian belajar ilmu di pesantren. Ilmu nggak bisa dibeli. Ya. Nggak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Ya. Ilmu ini menenteramkan, menjaga orang ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, ya, di dunia maupun di akhirat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Semoga sholawat dan salam kita curahkan, ya, kepada junjungan kita, guru kita, ya, kepada uswah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidil Arabi wal Ajam, ya, Nabi seluruh manusia, baik di Arab maupun di luar Arab. Ya, nggak boleh kita mengatakan, oh itu Arab-Araban itu, seolah-olah itu budaya Arab, itu budaya sesuatu yang pernah dipakai Nabi, disukai Nabi, ya kan? Yang melekat pada diri beliau, kita harus suka, ya, harus suka. Itu ya. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarganya, kita bersolawat kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, ya, yang mengikuti Nabi. Yang dapat doa, ya, yang dapat syafaat adalah orang-orang yang mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat beliau, ya, yang mencintai Nabi, mencintai keluarganya, mencintai para sahabatnya. Maka hati-hati, ya, kita dengan orang muslim aja itu harus saling mencintai. Sibabul muslim kufrun, fusukun. Sibabul muslim fusukun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Orang yang menghina sesama muslim, bukan santri, sesama muslim, apalagi santri, separah. Menghina itu fusuk, fasik. Fasik itu dosanya sangat besar sekali, fasik. Udah keluar dari ketaatan. Jangan meremehkan, ya. Ini jangan-jangan sholat kita, ngaji kita nggak diterima apa gara-gara kurang menjaga ini. Menghina kita apa ya? Nggak suka dengan teman kita, kita menghina. Yang dihina itu orang muslim, maka fasik kata Nabi. Ya. Apalagi yang dihina adalah ulama, apalagi guru kita, ya. Apalagi keturunan Nabi, keluarga Nabi. Nah, itu luar biasa. Ya. Fasiknya fasik tingkat tinggi. Fasik itu dosa yang sudah zolim, melebihi zolim tapi tingkat tinggi, ya. Itu ya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina, ya, yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna wa hiyal amal bihi wan nashr. Ya. Syekh Azharnuji ini mengatakan, ya, kalau saya perhatikan para pelajar, para santri, ya, pada zaman saat ini, itu sekitar 300 tahun yang lalu, ya, zaman dulu, di zaman beliau, sebenarnya mereka ini sungguh-sungguh. Jam dulu sungguh-sungguh santrinya. Emang santri ini harus sungguh-sungguh, ya. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak berhasil. Manjada
wajada. Itu rumus. Nggak mungkin orang malas suka tidur tiba-tiba setoran lancar, kan nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin. Ada nggak yang jarang baca Quran, ya, jarang ngaji, tidur aja kerjaannya tiba-tiba setoran lancar. Tadi mimpi Ustaz tiba-tiba bangun tidur lancar setorannya. Ada nggak? Pernah kejadian nggak? Nggak ada, itu mustahil. Man jada wajada. Ada rumus, barang siapa yang rajin akan dapat. Nggak perlu pinter, rajin aja jadi pinter gitu kan. Kalau nggak rajin, orang pinter cerdas harusnya dia, tapi nggak rajin, kelihatan nggak pinter. Nah, itu kan itu rumus ya, rumus. Maka jangan putus asa. Yang sungguh-sungguh pasti dapat. Pasti sukses. Yang malas pasti gagal. Itu rumus. Man jada wajada. Pada zaman saat ini ya, banyak santri yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh mencari ilmu. Wala yasiluna ya, min manafi'ihi wasamratihi, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Makanya doa kita ya setiap pagi petang itu apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, itu kan, berilah kami ilmu yang manfaat. Gak cuma pinter, ilmu yang manfaat. Banyak orang yang kelihatannya pinter, ilmunya malah nggak manfaat banyak, malah bikin madorot. Pinter nipu orang, ya kan? Pinter memperkaya dirinya sendiri, ya. Kurang manfaat, ilman nafi'an, ilmu yang manfaat bagi dirinya, ya. Kalau dia ini mau melakukan dosa, nggak jadi tahu ilmunya, ya kan? Nggak jadi takut sama Allah, gitu kan? Tahu ilmunya. Ilmu yang manfaat, ilmu sholatnya sungguh-sungguh. Kenapa? Tahu ilmunya. Ngasihnya sungguh-sungguh, tahu dia. Kalau man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi sanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La akulaka alif lam harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Tahu satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan 10, ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, alif lam mim, gitu kan. Satu muka itu ada 400 ayat. Bisa hafal diulang 50 kali, bayangkan. Berapa pahalanya. Tahu ilmunya kan? Akhirnya apa? Dia mengamalkannya. Ngasihnya sungguh-sungguh, tahu ilmunya, ilmu hadisnya ngerti, sungguh-sungguh ngasihnya. Akhirnya apa? Manfaat akhirnya, ya kan? Ya. Itulah luar biasa. Tahu ilmu sodakoh, ya dia sodakoh. Manfaatnya ilmunya, manfaat. Tahu ilmu sodakoh, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu baca Quran, tapi nggak mengamalkannya. Tahu tok ilmunya, hanya tahu. Kira-kira manfaat apa enggak? Kurang manfaat. Ya. Banyak santri yang sungguh-sungguh, ya, tapi kesungguhannya itu dia tidak sampai ke tujuan orang berilmu, ya. Hanya sungguh-sungguh saja. Yang sungguh-sungguh saja belum tentu jadi, apalagi yang enggak sungguh-sungguh, yang itu. Nah, di kitab ini, ya, kitab At-Ta'lim Muta'alim, adabnya mencari ilmu nanti dibahas agar ilmu kita itu manfaat. Wahyal amal wan nasyru. Ya, jadi ilmu manfaat itu dengan sungguh-sungguh lalu mengamalkannya. Lalu introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Setelah mengamalkannya udah benar apa enggak? Kalau ada yang kurang benar dibenarkan. Makin lama makin pinter. Ya. Maka yang saya berharap santri itu kalau pulang harus seperti santri. Dibedakan antara sebelum mondok dengan sesudah mondok, ya. Ada santri pulang-pulang main HP aja ada.
Nah, mungkin di sini insya Allah nggak ada ya. Pulang-pulang bantu orang tua, pulang-pulang nyenengin orang tua, gitu kan? Pulang-pulang manfaat ilmunya, ya. Pulang-pulang ya bisa ngaji ke masjid, mewarnai kampung halamannya, ya. Ke masjid pakai peci, pakai baju yang bagus. Pernah saya dapat di santri itu ke masjid, saya jadi khotib ya, dia mau adzinnya nggak pakai peci, saya tegur itu. Santri itu, kalau bukan santri sih, ini santri ya, saya tegur. Ya, oh ya, apa nih? Lain kali pakai pakaian yang bagus itu. Udah bagus, dia sudah ke masjid sudah tampil ya kan. Padahal lulus SMP kan, lagi SMA. Nah, udah tampil, udah manfaat, tapi harus lebih lagi dengan pakaian yang bagus. Itu. Bedakan, antum adalah santri, yang pulang-pulang harus mencoba dengan santri. Karena apa? Membawa antum itu kalau pulang, ya. Itu membawa nama baik pesantren seluruh Indonesia. Ya. Kalau kalian berbuat salah, orangnya nggak ngerti, seolah-olah santri itu seperti itu. Wah, emang santri. Akhirnya nggak menarik. Tapi kalau kalian berbuat bagus, manfaat ilmunya, gitu kan, baru mondok setahun 2 tahun sudah kayak begitu kan. Beda dengan pengajian bertahun-tahun di luar, beda. Ikut kajian, mondok setahun 2 tahun 3 tahun, wah manfaat ilmunya di masyarakat. Akhirnya apa? Tertariklah. Ya. Kadang orang dapat hidayah itu apa? Dari melihat menarik, santri menarik, menarik ya. Dapatlah hidayah kadang orang. Pingin anaknya di pesantren kan. Gara-gara apa? Melihat kalian ini, ya pakainya bagus, gitu kan. Azan, ikut ngajar. Insya Allah ya. Ya. Kenapa kurang manfaat? Lama innahum akhtau tariqah wa taraku syara'itah. Naqulu min akhta' at-tariqah dhal. Karena salah jalan dalam menuntut ilmu. Meninggalkan syarat-syaratnya. Hanya semangat saja. Tapi menuntut ilmu itu nggak cukup dengan semangat. Ada adab-adab menuntut ilmu. Adabnya dengan kitab, dijaga bukunya. Jangan meremehkan. Jangan naruh sembarangan. Ya. Sebelum ngaji itu ya, saya wudu dulu. Ya seperti contoh-contoh aja ya, wudu dulu sebelum ngaji. Menghadap kiblat. Ini apa? Agar barokah. Mencari keberkahan pada ilmu kita, ya. Terus bagaimana kalau kita ketemu guru? Jangan sampai ya, naudzubillah, bikin sakit hati gurunya. Sepinter apapun, berkali-kali saya mengatakan, sepinter apapun kalian, kalau syarat-syarat ilmu ini kurang terpenuhi, kurang manfaat. Nah, begitu. Ya. Nanti ada bab-bab yang perlu kita bahas. Ini hanya muqaddimah, muqaddimahnya. Wala yanalu al-maqsud qalla aujal. Karena apa ya? Barang siapa yang salah jalan, dia akan tersesat, tidak dapat mencapai tujuan. Jadi penting jalan menuju agar ilmu itu manfaat. Ya. Maka ada beberapa hal nanti yang perlu kita pelajari. Ya. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada yang tanya? Oh, ini pertanyaan. Waduh, belum sudah ada pertanyaan. Ya. Luar biasa ya, Darul Munir.
Bentar. Berarti akan saya jawab yang anu aja ya. 1 atau 2 pertanyaan dulu ya. Ini kapan nulisnya pertanyaan ini? Yang pertama ya, Ustadz, kita sholat, ngaji dan melakukan hal-hal baik ya, tapi terkadang masih maksiat ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau masih maksiat ya, ingatlah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala ini suka orang yang bertobat. Jadi kalau kita bermaksiat, kita yang pertama ya, yang perlu lakukan adalah tahu kalau itu perbuatan salah. Ya, itu udah poin. Ya Allah, aku melakukan kesalahan. Ya, poin. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan kita untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, tidak mengulanginya lagi. Begitu ya. Cepat-cepat perbaiki diri. Dengan apa? Dengan beramal soleh. Ya. Oh, kita ganti dengan belajar. Dulu sahabat itu, ini sahabat Nabi, saya ceritakan. Ya. Sahabat Nabi itu, apa sih bedanya sahabat Nabi dengan orang-orang setelahnya? Para sahabat itu kalau bukan maksiat, ya, melakukan dosa kecil aja, seolah-olah merasa dirinya itu masuk neraka dengan dosa itu. Sangat hati-hati. Ya. Kalau lupa tidak sholat tahajud, lupa ketiduran, itu langsung ya menghukum dirinya sendiri dengan apa? Dengan amalan-amalan baik yang lebih. Nah, jadi sangat-sangat menjaga, sangat-sangat tidak meremehkan. Ya, ya seharusnya kita sebagai thalabul ilmi, apalagi kita ini sebagai penerus penjaga Al-Quran, ya, ini harus menjaga. Jangan sampai kita, ini contoh kecil yang kadang kita meremehkan. Ya, jangan sampai kita memakai sandalnya orang lain. Ada santri memakai sandalnya orang lain. Jangan sampai. Saya kasihan dia menghafal Quran, ya, dia ngaji yang luar biasa, keutamaan pahalanya. Antum itu ya nggak ngasih tidur saja pahalanya besar sudah. Tapi jangan tidur terus itu. Karena santri fisabilillah dalam perjalanan mencari ilmu berat ya. Mungkin orang di luar yang ngaji dengan antum tidur mungkin gede antum pahalanya. Ya. Tapi kok santri memakai sandalnya orang lain, wah itu saya kasihan. Jangan-jangan itu penggugur pahala. Nah, itu ya. Nah, maksiat nggak memakai sandalnya orang lain? Hah? Maksiat? Gosok maksiat nggak gosok? Maksiat itu, ya. Ya. Nasihatnya apa? Ya udah secara umum. Ya. Berarti apa? Sholatnya dikencangin terus. Caranya gimana? Jangan telat sholatnya, sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Sholat itu adalah apa ya? Mengubah jati diri seseorang. Sholatnya rajin diharapkan apa? Dia makin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak mau berbuat dosa. Berbuat dosa cepat tobat. Ya, itu cara-cara ciri-ciri khas orang beriman. Kalau berbuat dosa cepat-cepat bertobat. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bentar. Yang pendek. Nanti selanjutnya waduh. Nah, ini. Assalamualaikum Ustadz. Nah, saya mau tanya, apa hukum poligami Ustadz? Ada ayatnya itu. Anis ayat berapa itu? Hah? Fankihu ma tabalakum
minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Diperintahkan kita untuk menikah 2, 3 dan 4. Ya. Terus selanjutnya apa? La fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Terus fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak adil maka satu. Hukumnya hukum poligami pasti bagus. Ya. Hukum asalnya pasti bagus. Seandainya ada yang berantakan nggak bagus, memang karakternya dia, bukan salah poligaminya. Pokoknya apa-apa yang Allah. Jadi gini, di antara kesempurnaan, kehebatan Islam itu, ya, Islam sudah mengatur dari A sampai Z. Ini yang nggak dimiliki agama lain. Apa aja kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur oleh Islam. Sampai pada saat di tengah-tengah tidur kita nggak sadar aja udah ada hukumnya, itu lengkap sekali. Ya. Makanya Al-Maidah ayat 3 berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yakin kita itu. Allah sudah menyatakan Islam itu lengkap sekali sudah. Dan sempurna, enggak ada yang salah. Dan poligami itu walaupun banyak orang menentang, ya. Semakin lama semakin diteliti oleh orang ahli, orang yang pinter, bukan orang yang keminter, bukan ya. Yang menentang poligami itu orang keminter, ya. Ternyata manfaatnya jauh lebih besar, ya. Manfaatnya aja, ini ada kajian khusus, bukan kalian yang nanti yang ngaji, ya kan. Nah, manfaatnya ada. Kalaulah orang ini tidak berpoligami, hanya berarti satu, tidak boleh benci poligami. Kalau yang benci hukum Allah, maka dia hukumnya apa? Ya. Luar biasa, nggak boleh benci hukumnya Allah, membuat Allah marah. Salah satu adab, jangan sampai membenci hukum Allah, bahkan sampai kepada kekafiran. Ya. Saya nggak mau poligami, saya nggak mau dipoligami, dosa apa enggak? Enggak dosa. Saya nggak mau dipoligami. Oh, nggak dosa, nggak dosa. Tapi kalau saya benci poligami, lah itu dosa, ya kan? Ingat, kita harus pinter-pinter, ya. Jangan saya benci dengan poligami, bisa murtad itu, benci kepada hukum Allah. Tapi kalau saya, wallahi saya nggak mau dipoligami, sampai mati nggak mau dipoligami, ya nggak apa-apa, gitu kan? Dia pribadi masalahnya, dia mengungkapkan kondisi pribadinya. Tapi kalau saya benci dengan poligami, ya itu yang nggak boleh. Nah, itu ya. Saya sangat suka dengan hukum poligami, harusnya begitu. Saya mendukung poligami. Harusnya perempuan begitu kan. Saya yakin yang poligami adalah orang-orang yang solehah, orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dukung itu, tapi jangan saya itu. Nah, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia mau dipoligami, ya itu utama. Karena apa? Ini hukum Allah. Pokoknya apa hukum poligami, Ustaz? Bagus, top, gitu kan? Kalian nanti kalau bisa poligami, gitu kan? Udah ya? Udah paham? Paham. Yang lucu-lucu aja pertanyaannya. Nah, saya terangkan. Saya pilih-pilih dulu aja ya. Nanti yang pendek-pendek. Nah, ini, nah, yang sehari-hari panjang ini kayaknya, saya baca dulu. Assalamualaikum Ustadz, saya Diki. Ngacung, mana Diki? Mana? Sembunyi. Mana Diki? Enggak. Oh, Diki. Bukan, coba. Ngacung lagi Diki. Diki, ya. Gentle dong, kalau tanya lain kali sebutkan namanya ya.
Nanti kalau sebutkan nama, tanyanya nggak bisa aneh-aneh Ustaz itu kan. Saya Diki. Ya. Ingin tanya Ustadz, lebih baik mana antara datang ke masjid lebih awal, tapi sholatnya di belakang, sama orang yang datang ke masjid pas qomat atau akhir, shofnya di depan. Kalau perempuan, ya, perempuan afdol yang shofnya di belakang. Kalau laki-laki di depan, fikirnya kan gitu kan? Ya. Lah disitulah diantara ada waktu-waktu terkabulnya doa. Di antaranya apa? Tengah malam, ya kan? Pada saat orang tidur. Terus pada saat kita puasa, ya, waktu terkabulnya doa itu. Setelah asar hari Jumat itu sampai maghrib, kita manfaatkan tuh. Terus antara azan dan iqomah, ya, itu bahkan antara azan dan iqomah penghapus dosa-dosa, ya, doa-doa diterima. Itu antaranya. Makanya santri kalau masuk masjid, ya, berdoa atau minimal ngaji, jangan ngobrol, nggak usah. Masuk masjid berdoa atau ngaji, itu waktu-waktu mustajab, ya, berdoa semoga hafalan dimudahkan ya Allah sambil ngaji, gitu ya, waktu-waktu. Lebih bagus mana? Ini sama-sama kurang bagusnya ini. Datang ke masjid tapi rebutan di belakang, berarti apa? Dia ngobrol di belakang gitu kan, atau kita telat qomat baru masuk, sama-sama kurang bagusnya. Ya, bagusnya adalah berlomba-lomba soft depan, berlomba-lomba paling cepat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tahu keutamaan soft terdepan, pasti kalian akan rela walaupun dengan mengundi. Ya. Harus apa, sweet dulu, ayo sweet, yang menang depan itu. Kalau tahu, itu kan. Sayang banyak orang yang kurang tahu. Gitu ya. Ini adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Dengan cepat-cepat sholatnya di depan. Menyenangkan Allah gitu loh, ya. Kita mau berdoa, ya, berdoa kan harus punya adab. Kalian mau minta sesuatu kepada orang tua kalian, tapi sebelum minta udah bikin masalah dulu, kira-kira dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih. Sebelum minta kan bagus-bagus dulu, itu kan, bantu-bantu beres-beres, terus senyum orang tua. Orang tua tahu, jangan-jangan mau minta sesuatu nih. Minta sesuatu dikasih, kadang nggak minta aja dikasih, ya kan? Gitulah. Itu trik dengan guru juga. Kalian bagus dengan guru, akrab, hormat dengan guru, gitu kan? Nilainya itu 6, mau nulis 6 guru. Karena banyak ngobrol, keliru 9. Ya begitu ya, guru saking sayangnya. Ini orang ini bagus banget. Saya biasa kasih nilai. Tahu guru-guru, ini bagus banget. 7 diganti 7,5 atau 8. Akhlaknya. Jadi ini saja sama-sama kurang bagusnya, ya, sama-sama kurang. Mending mana? Ya sama-sama nggak kurang mendingnya, ya kan? Jadi yang bagus ya jauhi dua hal itu, telat dan berlomba-lomba di belakang. Ya, jauhi. Ya. Demikian 3 ini saya jawab. Ini sudah masuk isya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.